Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuranillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan beribu-ribu karunia dan kenikmatannya sehingga kita semua masih dapat dipertemukan, masih dapat diberi kesempatan untuk hidup dengan sehat walafiat, dengan selamat sentosa, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat juga salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda yang tidak gila jabatan, akan tetapi selalu memikirkan umat sampai akhir kiamat. Sampai akhir kiamat siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Oke, tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas atau ujian akhir semester mata kuliah NU Keaswajaan. Kemudian sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama Muhammad Rizky Mamun Khairi, asal prodi Bimbingan Konseling Islam dari semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Nahdlatul Ulama di Indramayu. Dosen pengampu yaitu Haji Ma'mun Rahman. Kemudian materi yang akan saya ambil untuk memenuhi tugas ini yakni pentingnya Nahdlatul Ulama dalam menampilkan wajah Islam dan karakter tawasud, tasamuh, i'tidal dan tawazun. Oke, tapi sebelum memasuki materi, saya menyarankan kepada para viewer untuk follow, comment, and subscribe this channel. Oke, kita masuk ke pembahasan kita, yakni pentingnya Nahdlatul Ulama dalam menampilkan wajah Islam dengan karakter tawasud, tasamuh, i'tidal dan tawazun. Oke, hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 ciri utama ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau biasa kita sebut dengan aswaja. Tuh, kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang belum tahu apa sih aswaja itu, mungkin yang baru dengar itu. Aswaja itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Adapun yang pertama yaitu karakter yang ditampilkan oleh Islam. Yang pertama adalah sikap at-tawasud, sikap tengah-tengah atau yang sedang-sedang saja, yang tidak ekstrim ke kanan ataupun ke kiri. Hal ini disandarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Al-ayah, yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Islam, umat pertengahan, dalil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi, ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan manusia umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan kamu sekalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian yang kedua, karakter yang ditonjolkan oleh Islam adalah sikap at-tawazun atau seimbang. Apa sih maksud seimbang ini? Yaitu penyeimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, yaitu dalil yang bersumber dari akal pikiran yang rasional, dan juga dalil nakli. Tuh, perbedaan akli dan nakli itu ada di sini jelaskan, yaitu dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tuh, jadi kalau dalil akli itu dalil yang bersumber dari akal pikiran kita yang rasional, yang realistis. Kemudian yang dalil dari Al-Quran hadis itu disebutnya dalil nakli. Tuh,
Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau penimbang keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Kemudian sikap Islam yang dipaparkan yaitu adalah al-i'tidal atau keadilan, atau bisa disebut juga dengan tegak lurus, sama saja yang bisa disebut dengan keadilan. Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qisti wa la yajrimannakum sanan qaumin ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran, karena Allah menjadi saksi pengukur kebenaran yang adil, dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuatlah adillah, karena keadilan itu lebih mendekatkan pada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Kemudian selain 3 itu ada satu lagi. Tadi kan baru 3. Sekarang satu lagi, yaitu dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga mengamalkan sikap tasamuh. Apa sih tasamuh itu? Tasamuh adalah sikap toleransi, yakni menghargai perbedaan pendapat serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama, atau kita sebut dengan non-Islam, yang beda keyakinan dengan kita. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda itu tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Jadi, ya alakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Akan tetapi tadi sikap tasamuh ini untuk saling menghormati, saling menghargai perbedaan. Jangan hanya karena kita berbeda agama kita tawuran. Nah, itu namanya tidak mengamalkan sikap tasamuh ini, sikap toleransi ini. Sedangkan dalam firman Allah sudah disebutkan yang berbunyi faqula lahu qaulal latina la'allahu yatazakkaru aw yahsya. Yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah, lembut, dan mudah-mudahan ia ingat dan takut. Quran Surat Toha ayat 44. Ayat ini berbicara tentang perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun agar mereka berkata dan bersikap baik kepada Fir'aun. Tuh, Fir'aun, tahu kan Fir'aun? Orang yang keji. Maaf, tadi ada orang jualan. Sikap yang keji. Fir'aun tuh seorang figur yang keji, bengis, penyiksa. Tapi Allah memerintahkan kepada dua nabinya itu agar bersikap lemah lembut untuk menasihati dan berkata kepada Fir'aun. Tuh. Jadi ketika menjabarkan ayat ini mengatakan sesungguhnya dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun adalah menggunakan perkataan yang penuh belas kasih, lembut, mudah, dan ramah. Hal itu dilakukan supaya lebih menyentuh hati, lebih dapat diterima oleh pendengar, dan lebih berfaedah. Ya, tuh tadi
4 sikap Islam yang dipaparkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Tuh awas bedanya Ahlus Sunnah atau Aswaja NU dengan yang lain itu ada bedanya. Kalau kita ada tambahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyin, itu yang dipaparkan oleh Pak dosen kita Pak Haji Ma'mun Rahman. Oke, mungkin sekian apa yang telah dipaparkan dalam materi tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.